Pimpinan Komisi 6 yang terhormat dan seluruh perwakilan Dewan yang hadir yang hari ini, dan tentu saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih atas dukungan daripada Komisi 6 selama ini untuk kita bisa lihat transformasi yang terjadi di BUMN ini berjalan dengan baik. Tanpa pengawalan dan pengecekan daripada anggota Dewan, saya yakini tidak mungkin kami bisa sampai hari ini. Soal target BUMN dalam Renstra tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2020, periode 2019-2024. Kalau gitu kita lanjutkan mengenai 3, yaitu progres updating restrukturisasi Waskita Karya, perubahan peruntukan PMN Hutama Karya tahun 2024 periode 1, progres update restrukturasi dan rencana red issue Wijaya Karya. Mungkin untuk Waskita saya persilakan jajaran direksi yang hadir. Ini saya kira sangat krusial, Pak. Ya, sangat krusial karena apa? Sebaik apapun perencanaan dan sistem, kalau mentality dan corporate culture-nya masih sama, omong kosong, Pak. Dalam konteks itulah saya lihat Waskita. Saya dulu orang Waskita, Pak, pernah komisaris di Waskita Beton dan saya bawa IPO lalu saya keluar. Nah, setelah saya tinggal hancur itu barang. Karena apa? Saya tahu mentalitasnya jelek semua. Jadi begitu IPO saya keluar. Ya, dan itu kemudian terbukti. Maka pertanyaan saya pada Waskita, apa yang sudah berubah? Kalau hanya hitungan-hitungan manajemen, keuangan dan segala macam, orang dan karakternya masih sama, Pak, saya kira nggak akan ada perubahan. Jadi kita hanya gali lubang tutup lubang. Apa yang sudah diubah, Pak? Dulu saya bertengkar dengan Pak Kholik itu karena dia put everything in one basket, dan sekarang dampaknya mereka rasakan. Saya sampai ribut waktu itu. Sekarang ngapain Waskita? Apakah seluruh energinya hanya tersita untuk mengurusi dosa-dosa masa lalu itu atau enggak? Kami senang melihat Pak Menteri dan jajaran tambah seger, Pak. Kalau Bapak lihat para anggota kita ini makin kering kerontang karena 6 bulan terakhir di Dapil ternyata rakyat semakin cerdas. Maka kami berharap betul ke depan BUMN bisa lebih kolaboratif dengan kami, dengan mitra kerjanya, bukan hanya dengan oknum-oknum tertentu. Karena kami semua di sini ini ya alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu. Tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini tapi juga tidak jadi karena rakyat sekarang semakin cerdas. Kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu, Pak. Namun demikian dengan pencapaian Pak Menteri tadi yang luar biasa, ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap BUMN, Pak. Yang pertama, walaupun berbeda kubu, tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam upaya untuk memperbaiki BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari tahun 2024, beliau mengkritik keras BUMN, beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan katanya. Beliau juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah. Kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama, di bulan Januari, beliau mengatakan bahwa BUMN ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, mematok harga yang tinggi, bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya, Pak. Nah, kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi Pak Menteri tadi di halaman kedua, juga demikian. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN terlihat dari usulan dan realisasi BUMN sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 yang senilai 226,1 triliun yang Pak Menteri paparkan tadi. Maka artinya adalah setiap dividen yang diberikan oleh BUMN kepada negara, pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN begitu. Walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya-karya yang ada di sini, ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari PMN, tapi tetap saja hancur-hancuran. Begitu juga dengan Garuda Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di bulan Maret baru-baru ini, Pak Prabowo juga mengkritik keras BUMN. Saya jadi heran, kenapa Pak Prabowo kembali mengkritik BUMN? Padahal di bulan ini pemilu sudah selesai. Padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas. Padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih. Artinya apa? Artinya BUMN di mata Pak Prabowo benar-benar tidak baik-baik saja begitu. Maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba-tiba siapa tahu Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang kemudian beliau melihat bahwa BUMN tidak baik,
bahwa BUMN hanya jadi benalu bagi negara, bahwa BUMN hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita, dan kemudian beliau membuarkan BUMN ini, maka tentu Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di periode 2019-2024 akan dicatat dalam sejarah bahwa sebagai Menteri BUMN terburuk di dalam sejarah itu, begitu Pak. Maka harapan kami ke depan harus diperbaikin Pak. Di waktu yang singkat ini, ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis agar kemudian BUMN, mohon maaf kalau sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, begitu. No action. Jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya soal target BUMN dalam Renstra tahun 2022-2024 sudah pasti tidak tercapai. Artinya sekali lagi Pak Erick Thohir gagal total dalam memimpin BUMN periode 2019-2024. Saya ini sudah sering mengingatkan Menteri BUMN mengenai capaian Renstra. Sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat kinerja BUMN adalah melihat capaian labanya. Kalau kita lihat di Renstra tahun 2020 hingga tahun 2024, yang di situ dipaparkan bahwa target kumulatif laba BUMN adalah 1.172 triliun. Mungkin Bapak lupa di halaman berapa, itu di halaman 65 Renstra. Nah, adapun target kumulatif kalau mau kita jabarkan tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut adalah 178 triliun, kemudian 199 triliun, 222 triliun, dan 248 triliun, yang kita total adalah 847 triliun. Sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir tadi, ketika kita pantau dari tahun 2020 hingga tahun 2023 secara berturut-turut hanya 13 triliun, kemudian 125 triliun, 309 triliun, dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi 2023 yaitu 292 triliun, yang artinya totalnya hanya 739 triliun, yang kalau kita kemudian kita cek gapnya adalah ada 108 triliun yang tidak tercapai. Kemudian ditambah target laba tahun 2024 yang di dalam Renstra disebutkan yaitu 325 triliun, maka ditambah gap yang ada, totalnya saya hitung-hitung tadi adalah 433 triliun. Nah, maka kami tidak habis di akal pikir kami hal ini akan tercapai di periode akhir Bapak. Karena apa? Kalau kita lihat laba BUMN kontributor terbesar adalah dari Bank BUMN yang itu mencapai 44%. Yang itu saya pikir di periode di tahun 2024 ini paling mentok dari akumulasi perbankan BUMN hanya tercapai 160 triliun. Maka sekali lagi hal yang Bapak lakukan selama ini ya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi, hanya sekedar omon-omon saja. Belum lagi kalau kita lihat di Renstra target capaian yang lain yang tidak tercapai, yaitu soal ada 6 BUMN yang Bapak sampaikan di Renstra akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun 2023, dan ada 7 perusahaan BUMN yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun 2024, yang itu di tahun 2023 ini baru tercapai satu yang masuk Fortune 500 global, yaitu Pertamina. Maka harapan kami ke depan hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah-langkah taktis agar kemudian bisa mencapai target-target yang sudah Bapak paparkan di Renstra 2020-2024. Kemudian yang ketiga, soal Formula E. Formula E tahun 2024 tidak dilaksanakan karena alasannya karena kondisi politik yang tidak stabil. Tapi kalau kita lihat MotoGP tetap dilakukan walaupun tren penontonnya terus menurun. Artinya tidak dilakukan Formula E ini hanya soal konsistensi Pilpres saja begitu. Maka harapan kami Pak Menteri, Bapak tahu bahwa penyelenggara Formula E pengganti Jakarta adalah mana Pak Menteri? Yaitu Tokyo dan Shanghai. Maka harapan kami di tahun berikutnya, ini kan sudah kelihatan di quick count kalau menurut capres yang Pak Menteri dukung kan begitu. Artinya pemilu kan sudah aman-aman saja. Artinya harapan kami Formula ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di negara kita bisa segera terwujud begitu. Kemudian yang keempat soal penundaan IPO Pertamina Hulu Energy. Kembali Kementerian BUMN kami lihat bahwa baru-baru ini akan menunda Palemco. Tidak habis di pikiran kami bahwa 2 tahun yang lalu ketika negara kita mengalami kelangkaan minyak goreng, yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita,
yang kemudian ada inisiasi dari Kementerian BUMN untuk membuat Palemko agar menjadi industri minyak goreng terbesar di negara kita. Tapi kenyataannya baru-baru ini diumumkan itu akan ditunda. Apakah kita kalah dengan oligarki-oligarki yang ada di dalam negeri kita, Pak? Yang kemudian ini tidak dilakukan, padahal rakyat sangat berharap banyak sekali atas hal ini. Kemudian yang kelima, Pak, pada kesempatan kali ini, saya Mufti Anam dari fraksi PDI Perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan BUMN atas pertanggungjawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan startup di Indonesia yang melibatkan anak perusahaan Telkom, anak perusahaan BRI dan lainnya yang dikucurkan ke berbagai startup yang mencapai triliunan rupiah. Kalau perlu pimpinan dalam hal ini dibentuk panja agar kemudian kita bisa tahu secara terang benderang persoalan yang terjadi ini. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam mengutip pernyataan Capres 02 Prabowo Subianto untuk mencecar Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu terjadi dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa 19 Maret 2024. Awalnya, Mufti mengutip pernyataan Prabowo terkait yang mengkritik keras kinerja BUMN. Bagaimana saat itu ketika kampanye di bulan Januari 2024, beliau mengkritik keras BUMN. Beliau melihat bahwa manajemen di BUMN itu malas-malasan. Dia juga mengatakan bahwa BUMN ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah, kata Mufti di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masih mengutip pernyataan Prabowo, Mufti Anam menyebut BUMN mematok harga tinggi ketika mengerjakan proyek dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan BUMN, terlihat dari usulan dan realisasi PMN sepanjang tahun 2020 hingga 2024 yang senilai 226 triliun rupiah. Maka artinya adalah setiap dividen BUMN yang diberikan kepada negara pada kenyataannya akan kembali ke BUMN melalui PMN yang diberikan kepada BUMN, ucapnya. Mufti menambahkan, Prabowo juga masih menyampaikan kritik kepada BUMN di bulan Maret ini, atau setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Padahal, lanjut Mufti, Prabowo sudah tidak lagi membutuhkan elektoral untuk Pilpres. Sebab itu dia menilai kinerja BUMN sedang tidak baik-baik saja di mata Prabowo. Sehingga Mufti meminta agar Erick membenahi kinerja BUMN di sisa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Maka saya tidak bisa bayangkan tiba-tiba nanti Pak Prabowo terpilih jadi presiden. Kemudian melihat BUMN tidak baik-baik saja, menjadi benalu, maka tentu Pak Erick sebagai Menteri BUMN akan dicatat dalam sejarah sebagai Menteri BUMN yang terburuk pada sejarah itu. Maka harapan kami perlu ada perbaikan, Pak, ucapnya. Mohon maaf kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon aja, no action, pungkas dia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dan komisaris BUMN di tengah ramainya tahun politik. Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR RI bersama Menteri BUMN dan jajarannya hari ini. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Hanterus Sitorus, awalnya menyampaikan kekhawatiran karena melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Hal itu utamanya di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia pasca gelaran pemilu lalu. Dia menekankan apabila Kementerian BUMN tidak membuat perencanaan yang baik dalam hal struktur BUMN, planning ke depan, rekrutmen, dan SDM-nya, maka dikhawatirkan proses progres kemajuan dalam 4 tahun terakhir justru akan kembali ke titik awal.
Apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun lebih ini, kalau misalnya pejabat berganti, maka ini akan banyak bermunculan koboi-koboi baru, kata Dedi dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dan Menteri BUMN di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Maret 2024. Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Maret 2024. Dia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Menteri BUMN di tengah tahun politik tersebut benar-benar harus menjadi perhatian serius. Karena Dedi mengaku paham bahwa hari-hari ini banyak jenis-jenis orang yang sibuk mencari ranting pohon untuk tempat bergantung. Jadi, kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi. Starting from zero. Lagi ini urusannya, ujarnya. Senada anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengaku, sebelumnya dia pun sempat terkesan saat Erick Thohir pertama kali menjabat sebagai Menteri BUMN. Kala itu Darmadi menilai bahwa Erick merupakan sosok yang profesional, utamanya dalam hal penempatan direksi dan komisaris di BUMN. Anggota DPR Darmadi Durianto. Tapi di akhir-akhir ini, saya lihat Pak Erick agak berubah. Banyak komisaris nggak jelas, kemudian ditempatkan di BUMN. Ada yang dalam rangka politik mundur, lalu istrinya dipakai sebagai pengganti. Ada direksi yang bawa-bawa politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang lulusan teknik arsitektur masuk ke BUMN dan mengurusi gas, kata Darmadi. Karenanya, dia pun berharap Erick Thohir bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di BUMN. Sebab, menurutnya Erick Thohir harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN. Nah, kita harapkan konsistensi ini jadi penting Pak Erick. Jangan anaknya masih muda, nggak ngerti apa-apa, hanya mengurusi bisnis perusahaan kecil atau perusahaan keluarga, tapi bisa tiba-tiba ikut ngurusin dan ngawasin perusahaan besar sebagai komisaris, ujar Darmadi. Saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal menjadi menteri, sampai ke pertengahan dan ke akhir ini. Saya tahu Pak Erick banyak tekanan, tapi konsisten saja Pak, ujarnya.